Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul makalah yaitu Analisis Transaksi Spot Forward and Swap sebagai alat pengendali risiko. Dan untuk pembahasannya akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, dasar teori, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang dari makalah yang kita buat yaitu dalam dunia transaksi global, penggunaan valuta asing menjadi hal yang tidak terhindarkan terutama bagi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Namun, fluktuasi nilai tukar antar mata uang asing seperti euro dan dolar menimbulkan risiko yang harus dikelola dengan strategi finansial yang tepat. Transaksi valuta asing seperti spot, forward, and swap menjadi solusi umum yang digunakan bank untuk melayani kebutuhan nasabah sekaligus mengendalikan risiko tersebut. Oleh karena itu, pemahaman serta analisis terhadap jenis-jenis transaksi valuta asing sangat penting dalam upaya pengendalian risiko dan optimalisasi layanan perbankan internasional. Di mana rumusan masalah yang kita ambil yang pertama, bagaimana prosedur dan analisis transaksi spot, forward, and swap pada Bank X Persero Tbk, dan yang kedua, bagaimana pengendalian risiko dalam transaksi falas pada Bank X Persero Tbk. Dan untuk tujuan dari penelitian kami yang pertama, untuk memahami prosedur dan analisis transaksi spot, forward, and swap pada Bank X Persero Tbk, dan yang kedua, untuk mengidentifikasi pengendalian risiko dalam transaksi falas pada Bank X Persero Tbk. Transaksi jual beli spot. Menurut Vival dan kawan-kawan pada tahun 2013, transaksi spot ini merupakan transaksi valuta asing yang penyerahannya efektif setelah 2 hari kerja dengan nilai tukar yang telah disepakati sebelumnya. Dan menurut Mamduk pada tahun 2016, transaksi spot ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan atau delivery saat itu juga, walaupun secara teoritis, praktek transaksi spot diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 hari. Siklus dari transaksi spot yaitu selisih kurs dapat dihitung dengan membagi kurs beli dengan selisih kurs jual dan kurs tengah. Untuk macam-macam transaksi sendiri yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama today, tomorrow, dan spot. Untuk today penyerahan transaksinya dilakukan hari ini, dan untuk tomorrow penyerahannya di 1 hari kerja setelah transaksi, dan untuk spot penyerahannya setelah 2 hari kerja setelah transaksi dilakukan. Transaksi jual beli forward. Transaksi forward adalah transaksi valuta asing yang penyerahannya efektif lebih dari 2 hari kerja dengan nilai yang disepakati sebelumnya. Transaksi forward dalam valuta asing merupakan transaksi dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Formula dari forward rate ini sendiri sebagai berikut, yaitu FR sama dengan SR ditambah SR kalikan B min A kalikan T per 100 kalikan DB, dengan SR itu spot rate-nya, B min A itu adalah interest diferensialnya, dan T itu periode, DB adalah day basis of the year. Selanjutnya, transaksi jual beli swap. Yang pertama, menurut Rival dan kawan-kawan pada tahun 2013, transaksi swap adalah transaksi simultan spot and forward yang dilakukan untuk menjaga posisi falas sementara waktu dengan biaya tertentu. Kemudian menurut Servianto pada tahun 2013, transaksi swap merupakan kontrak barter dua mata uang secara sekaligus menggunakan spot and forward dengan waktu penyelesaian yang berbeda. Nah, untuk jenis-jenis transaksi swap yaitu ada 2. Yang pertama, transaksi swap suku bunga atau interest rate swap, di mana interest rate swap merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling menukar pembayaran bunga, di mana satu pihak membayar bunga tetap dan menerima bunga mengambang dan sebaliknya atas nominal dana yang sama tanpa perpindahan dana pokok. Kemudian yang kedua, transaksi swap mata uang atau currency swap adalah kontrak pertukaran dana pokok dan bunga dalam dua mata uang berbeda antara dua pihak dengan perpindahan dana terjadi di awal dan akhir masa kontrak. Kemudian untuk rumus dari swap point sendiri sebagai pada 2.3 yaitu SR dikali F kali C dikali 1 per R dikurangi R dikali C kali 1 per R dikali D kemudian dibagi dengan 360, di mana SR merupakan spot rate dan F merupakan forward rate dan R merupakan reverse rate atau course referensi dan C merupakan faktor bunga dan D merupakan jumlah hari dalam kontrak swap. Selanjutnya, untuk pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
Untuk yang pertama, pengendalian risiko pasar banking book. Menurut Mulyawan tahun 2015, bank tidak dapat mengatur pergerakan faktor pasar. Yang dapat dilakukan adalah mengatur strategi posisi neraca agar perubahan faktor pasar memberikan keuntungan bagi bank dan atau paling tidak meminimalisir potensi kerugian bank. Yang kedua, mengukur dampak perubahan faktor pasar pada neraca bank. Bank menggunakan tools yang disebut dengan analisa gap meliputi repairing gap, duration gap, foreign exchange gap, and liquidity gap. Untuk foreign exchange gap digunakan untuk mengukur perubahan nilai tukar pada posisi valuta asing bank, yaitu dengan persamaan 2.4 total loan itu dibagi dengan total deposit plus equity dikalikan dengan 100%. Selanjutnya di sini prosedur transaksi spot pada PT Bank X Persero Tbk. Untuk PT Bank X Persero Tbk ini melakukan penjualan. Transaksi dilakukan pada hari yang sama saat perjanjian dan penyerahan, serta sudah dihitung keuntungannya yaitu selisih dari kurs yang telah ditentukan di hari. Prosedur transaksi forward pada PT Bank X Persero Tbk menggunakan forward rate dalam pelaksanaan transaksi forward. Prosedur ini melibatkan kesepakatan antara bank dengan counterparty-nya dengan nilai forward rate yang telah disepakati bersama. Transaksi forward dilakukan dengan counterparty untuk jangka waktu 90 hari atau 3 bulan. Pengendalian risikonya menggunakan forward rate yang tercantum dalam data terlampir. Transaksi forward yang dilaksanakan meliputi penjualan dan pembelian valuta asing dengan beberapa counterparty. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghindari risiko nilai tukar yang mungkin terjadi. Kemudian, prosedur transaksi swap pada PT Bank X Persero Tbk. Pada Bank X Persero Tbk melakukan transaksi swap buy dan swap sell dengan nilai yang sama sesuai kesepakatan awal dengan pihak lawan transaksi atau counterparty. Transaksi ini berlangsung selama 30 hari dan menggunakan swap point untuk menentukan harga tukar. Nilai swap point dan tanggal jatuh tempo sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Tujuan utama dari transaksi ini adalah untuk melindungi bank dari resiko perubahan nilai tukar, sehingga bank bisa membeli atau menjual kembali mata uang asing dengan jumlah dan kurs yang sudah disepakati saat jatuh tempo. Pengendalian risiko dalam transaksi falas, PT Bank X Persero Tbk melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan transaksi valuta asing dengan telah mengetahui potensi risiko yang ada. Karena risiko fluktuasi nilai tukar yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah, maka PT Bank X Persero Tbk menggunakan transaksi spot, forward, dan swap dengan tujuan untuk menghindari potensi risiko tersebut. Penggunaan transaksi spot yang memberikan keuntungan yang langsung, sedangkan forward dengan jumlah yang tidak pasti. Jumlah yang tidak pasti ini keuntungannya yang tidak pasti, dan swap untuk semata-mata untuk melindungi dari fluktuasi kurs. Fluktuasi kurs yang sangat besar dari tahun 2017 sampai dengan 2018 yang mempengaruhi transaksi valuta asing dapat dilihat pada gambar 3.1. Transaksi spot, forward, dan swap sebagai alat pengendalian risiko. Untuk spot terdapat selisih kurs dan dalam forward dan swap terdapat aktivitas yang berisiko dalam melakukan transaksi. Forward dan swap yang dilakukan dengan cara membandingkan kurs dan nilai pada saat transaksi dengan kurs spot dalam open position. Perbedaan memberikan pengaruh terhadap keuntungan dan risk controlling kerugian yang akan diperoleh. Pada transaksi spot yang diperoleh yaitu keuntungan bagi bank, dari forward yang diperoleh adalah keuntungan dan kerugian yang diperoleh bank, sedangkan swap bank memperoleh keamanan dari fluktuasi kurs di masa mendatang. Selanjutnya di sini dikasih penelitian. Pada tabel 3.1 diperoleh analisis kelayakan penggunaan transaksi spot, pembelian dan penjualan valuta asing. Untuk transaksi penjualan valuta asing dengan nominal 80.055.050 rupiah diperoleh keuntungan sebesar 1.160.218 rupiah. Dan untuk transaksi pembelian valuta asing dengan nominal 88.481.250 rupiah diperoleh keuntungan 1.269.537 rupiah. Dengan total keuntungan yang diperoleh yaitu 2.429.755 rupiah. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa transaksi spot bank ini mendapatkan keuntungan dengan nominal yang jelas dan pasti dari selisih kurs yang ada. Untuk analisis kelayakan penggunaan transaksi forward pembelian dan penjualan, untuk transaksi penjualan valuta asing dari biaya nominal dari hedgingnya itu sebesar 25 juta sekian, dan jumlah tanpa hedgingnya itu sebesar 25 miliar sekian, dan untuk biaya real dari hedgingnya itu sebesar 135 juta sekian. Nah, untuk transaksi pembelian valuta asingnya itu biaya nominal dari hedgingnya sebesar 25 miliar sekian, dan jumlah tanpa hedgingnya itu sebesar 25 miliar sekian, dan biaya real dari hedgingnya itu sebesar 113 juta sekian.
dengan total biaya real dari hedgingnya itu yaitu sebesar 248 juta sekian. Berdasarkan tabel 3.2, nilai akumulasi dari penerapan penggunaan transaksi forward bank mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan valuta asing. Sedangkan dengan pembelian valuta asing, counterparty yang mendapatkan keuntungan dari penerapan transaksi forward. Selanjutnya, analisis kelayakan penggunaan transaksi swap pada pembelian dan penjualan, di mana dapat dilihat pada tabel 3.3 untuk penjualan valuta asing dan pembelian valuta asing bernilai sama untuk biaya nominal dari hedgingnya yaitu sebesar 814 miliar 760 juta rupiah dan jumlah tanpa hedgingnya yaitu 808 miliar 540 juta rupiah dan biaya real dari hedgingnya sendiri yaitu 6 miliar 220 juta rupiah. Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa hedging penjualan valuta asing menguntungkan bagi bank, sementara pembelian keuntungan diperoleh counterparty dari selisih antara transaksi dengan dan tanpa hedging. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Ekspresi Tbk melakukan transaksi spot, forward, dan swap dilakukan untuk penetapan kurs pada tanggal perjanjian atau yang disebut dengan deal date. Kesepakatan tersebut dilakukan sesuai dengan keinginan bersama. Yang kedua yaitu PT Bank Ekspresi Tbk melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan transaksi valuta asing dengan telah mengetahui potensi risiko yang ada. Dan transaksi spot yang dilakukan pada Maret 2018 memberikan keuntungan bagi bank dan terhindar dari risiko fluktuasi kurs karena transaksi yang dilakukan direalisasikan hari itu juga dan pada kurs yang berlaku pada saat itu juga. Selanjutnya untuk transaksi forward yang dilakukan pada Juni 2018 ke Maret 2018 belum tentu mendapatkan keamanan dari fluktuasi kurs karena dari bulan Juni sampai Maret, kurs mengalami gejolak kenaikan yang cukup besar. Namun beberapa transaksi yang dilakukan pada tanggal dan bulan tertentu dapat menghindari dari fluktuasi kurs dan akan mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan untuk transaksi swap sendiri yang dilakukan pada November sampai Januari 2018 dengan jumlah tanggal pembelian dan penjualan yang sama dengan transaksi swap lebih besar dari keadaan open position, namun keuntungan yang didapatkan sama bagi kedua belah pihak dan tidak ada kerugian karena dilakukan pada counterparty yang sama dengan kurs yang telah disepakati. Di sini merupakan daftar pusaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.